Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwaidi. Di sini saya akan menjelaskan tentang drone yang berawal dari apa itu drone, sejarah drone, bagian-bagiannya, serta saya akan menjelaskan drone sprayer. Sebelumnya, mohon maaf apabila kameranya sering stuck. Baik, yang pertama drone. Drone atau pesawat nirawak merupakan pesawat tanpa awak atau biasa disebut unmanned aerial vehicle atau bisa disingkat UAV yang dikendalikan dengan jarak jauh melalui sebuah komputer atau remote control. Seiring dengan perkembangannya, kini drone bisa disinkronkan dan dikendalikan melalui smartphone. Mungkin itu penjelasan singkat drone. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah drone. Berdasarkan Center of Telecommunication and Information Engineering atau CTIE, Monash University mengungkapkan bahwa drone atau pesawat tanpa awak pertama kali digunakan dan dikembangkan pada tanggal 22 Agustus 1849 yang diciptakan oleh seorang insinyur Israel yang tinggal di Amerika bernama Abraham Carr. Pada tahun 1898, tepatnya pada bulan November, Nikola Tesla membuat hak paten remote control atau pengendali jarak jauh karyanya. Remote control dijadikan dasar dari ilmu robotik dari jarak jauh. Semenjak itulah drone banyak digunakan untuk keperluan militer. Terlebih ketika terjadi perang dunia, drone masih berbentuk balon udara dengan perlengkapan bahan peledak di dalamnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan drone mempunyai beberapa jenis. Yang pertama ada drone militer seperti yang disebutkan dalam sejarah. Yang kedua ada drone pertanian yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menyemprot hama maupun sebagai alat penabur benih dari atas. Selanjutnya ada drone fotografer yang ini biasanya digunakan dalam kegiatan videografi seperti dalam mengedit video atau mengambil gambar saat proses syuting film maupun proses syuting iklan. Yang selanjutnya adalah ada drone mainan yang biasa digunakan oleh anak-anak. Biasanya drone ini harganya cukup terjangkau mulai dari 300.000 sampai 400.000. Sebelumnya mohon maaf apabila kamera saya sering. Ini saya akan menjelaskan bagian-bagian drone. Yang pertama ada frame atau kerangka, adalah kerangka utama dari sebuah drone. Umumnya kerangka drone terdiri dari dua jenis, yaitu kerangka 4 motor dan kerangka 6 motor. Motor adalah salah satu bagian drone yang sangat penting untuk mendorong rotasi baling-baling. Komponen inilah yang meningkatkan kekuatan drone agar bisa terbang. Selanjutnya ada propeller atau baling-baling. Baling-baling akan bergerak ke atas dengan dibantu dorongan motor. Kerjasama antara motor dan baling-baling inilah yang mengakibatkan drone dapat bisa terbang ke atas. Selanjutnya ada flight control. Flight control bisa diibaratkan sebagai komputer mini yang berperan sebagai pengendali utama untuk menerbangkan drone. Baik, selanjutnya ada radio control. Radio control ini akan mengendalikan drone 4 motor, biasanya sebagai remote atau sebagai pengendali dari jarak jauh. Dan selanjutnya ada electronic speed control.
Komponen ini bertugas untuk mengatur kecepatan motor dari drone dan biasanya untuk mengatur kecepatan jalannya drone baik ke atas maupun ke kanan dan maupun ke kiri dengan kecepatan tertentu. Selanjutnya ada baterai. Baterai digunakan sebagai sumber energi agar drone tersebut bisa beroperasi. Karena jika tidak ada baterai, drone tidak akan bisa beraktivitas atau bisa hidup. Ya, selanjutnya ada kamera. Kamera ini digunakan sebagai pengambil gambar atau pengambil video dari atas jika drone itu terbang. Selanjutnya ada power distribution board atau PDB dan receiver. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang drone sprayer. Bisa disebut dengan drone spraying. Drone spraying dapat terbang di atas area yang luas dan digunakan dalam proses menanam benih yang membantu mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan untuk spraying. Spraying mampu menyemprotkan pestisida dan pupuk ke atas tanaman dengan produktivitas hingga 1-2 hektar per terbang. Dengan drone spraying, proses perawatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman menjadi lebih cepat dan lebih hemat biaya dengan hasil perawatan dan pengendalian yang lebih baik. Hal ini karena dapat digunakan untuk manual dan memungkinkan drone untuk secara presisi agar dapat menebarkan pestisida dan mengakibatkan hama pengganggu lebih mudah terbunuh. Selanjutnya saya akan jelaskan cara pengoperasian drone. Yang pertama ada tahap pertama yaitu tahap menyiapkan unit. Yang harus dilakukan adalah menempatkan drone di tempat yang lapang, perkiraan 5 sampai 10 meter persegi, dan selanjutnya membuka semua lengan drone yang terdiri dari 6 lengan maupun 4 lengan agar baling-baling atau propeller bisa berputar. Selanjutnya membuka dan merenggangkan semua propeller yang saya sebutkan tadi hingga pada posisi lurus. Selanjutnya memastikan bahwa GPS sudah kencang dan tidak bergoyang, dan langkah selanjutnya yaitu menyiapkan remote, pastikan lampu indikator tetap menyala dengan benar. Setelah itu, sebentar, kamera saya nampaknya error. Setelah itu pemasangan baterai pada unit drone yang diletakkan di bawah dan kemudian dikaitkan agar tidak terlepas. Selanjutnya menghubungkan konektor baterai ke drone, lalu cek indikator motor sudah menyala atau belum. Selanjutnya menutup baterai dengan top cover agar baterai tidak lepas dan drone bisa dioperasikan. Dan selanjutnya tahap kedua yaitu menghubungkan perangkat gadget dengan remote control. Pertama yang perlu dilakukan yaitu perangkat gadget yang digunakan sudah terinstall aplikasinya. Tentu itu harus yang utama. Selanjutnya menghubungkan kabel konektor dari remote control ke gadget. Setelah itu klik start, lalu Bluetooth sebagai koneksinya. Setelah itu langkah selanjutnya memilih jenis drone yang akan digunakan seperti versi-versinya, yaitu selanjutnya jika pemberitaan koneksi sudah terkoneksi, maka selanjutnya proses pairing atau bisa disebut instalisasi atau connection GPS. Dan jangan lupa setelah itu mengecek baterai apakah sudah cukup dan mengatur ketinggian terbang juga untuk menyemprotkan. Selanjutnya sebelum take off, pastikan motor dan propeller berfungsi semua dengan normal dan drone dapat digunakan dengan mestinya. Itu cara pengoperasian drone yang dapat saya jelaskan, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan salah kata. Saya minta maaf, dan saya sebelumnya juga minta maaf apabila kualitas video saya nggak putus-putus. Terima kasih. Saya Riko Wahyudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.